Hai, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi Muham. Kembali teman-teman, di video kali ini saya akan bercerita kembali karena sudah lama saya tidak bercerita pengalaman saya dengan teman-teman ya. Kali ini teman-teman saya mau buat perbandingan antara pria yang berasal dari daerah saya dengan pria yang di Malaysia yang sudah pun menjadi suami saya, seperti itu ya. Jadi apa saja sih perbedaan-perbedaan yang akan saya bagi tahu teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tidak sabar, so pastikan teman-teman yang belum subscribe channel saya, pastikan subscribe dulu, kemudian like, dan di kolom komentar tolong teman-teman tinggalkan komentar-komentar supaya saya mengerti teman-teman di mana kekurangan video saya dan di mana letak kesalahan atau pokoknya yang dapat mensupport saya punya video lah, seperti itu ya. Oke, lanjut aja, langsung kita bercerita tentang pengalaman saya teman-teman. Sebenarnya bukan dikira pengalaman, tapi menurut apa yang saya lihat dengan mata saya teman-teman ya, di daerah saya itu teman-teman, kalau misal kata laki-laki itu kawin dengan satu suku saya suku Karo ya teman-teman. Satu suku itu teman-teman, kalau misalnya dekat, saya kan dari kampung nih, kalau di kampung itu teman-teman biasa mata pencahariannya itu ialah ke ladang ya, berkebun seperti itu. So, di manakah letak laki-laki sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarga itu? Yang saya nampak teman-teman, hanya satu saja yang bisa apa? Yang macam mana ya saya cakap? Pokoknya di tengah-tengah keluarga itu biasanya paling sibuk sekali itu ialah seorang istri ya, atau seorang ibu. Di tengah-tengah keluarga itu paling busy, paling sibuk sekali adalah seorang istri. Kenapa saya bilang demikian teman-teman? Karena kalau misalnya mata pencaharian kita itu ke kebun, oke, bangun pagi teman-teman ya, bangun pagi, yang masak itu adalah istri. Oke, itu yang pertama, masak istri. Oke, kalau ada anak 2 atau 3, otomatis anak itu akan dimandikan oleh istri, ya kan? Kemudian udah siap semuanya, beres-beres, barulah si istri ini bangunkan suaminya. Barulah si istri ini bangunkan suaminya. Bangunkan suaminya untuk apa? Panggil mandi, panggil makan, kemudian berangkat ke ladang atau ke kebun, seperti itu. Oke, perjalanan ke kebun teman-teman, perjalanan kebun yang bawa segala peralatan itu atau makan itu kebanyakan adalah istri ya. Biasanya kalau tengah hari itu kita kan makan di ladang ya, kita nggak mau pulang karena mungkin ladang kita itu agak jauh seperti itu, jadi kita bawa makan tengah hari itu ke ladang, jadi kita makan di ladang. Nah, biasanya yang bawa makanan itu adalah istri juga teman-teman. Oke, istri ya, junjung itu keranjang, orang Karo cakap itu keranjang. Jadi kebanyakan yang melakukan pekerjaan itu adalah istri. Oke, sampai ladang teman-teman, si istri ikut. Kalau misalnya menanam, ikut menanam. Kalau misalnya cabut rumput, ikut cabut rumput. Itu si istri dengan suami. Dan kemudian setelah pulang, teman-teman pulang, anak-anak tadi kan ditinggal di rumah nih. Setelah pulang teman-teman, oke, pulang, bawa keranjang pulang, sampai di rumah teman-teman, yang masak siapa? Oke, istri masak. Istri masak, kemudian mandikan semua anak-anaknya, baru semua makan.
Oke. Jadi yang berperan di sini tengah-tengah keluarga ini teman-teman paling banyak adalah seorang istri. Oke. So si suami tadi dia bangun, makan, pergi ke ladang, kerja, balik lagi, mandi, makan. Itulah kesehariannya seorang suami. Dan perbedaannya teman-teman dengan laki-laki Malaysia ya, perbedaannya bagi saya lah, ini menurut pendapat saya ya, mengenai apa yang sudah saya lihat seperti itu. Laki-laki Malaysia teman-teman, misalnya suami saya memang orang Cina ya, saya tidak katakan di Malaysia hanya orang Cina, tidak, tapi dia adalah warga negara Malaysia. Dan kebanyakan laki-laki Malaysia itu sangat berperan di tengah-tengah keluarga, sangat paling sibuk ya, sangat paling pokoknya sangat paling berkaryalah di tengah-tengah keluarga ya. Contohnya kalau di sini berbeda, memang bukan ke ladang ya teman-teman. Di sini kalau misalnya kerja, kalau lepas kerja ya, si suami ajak istri anak ke misalnya ke pasar ya, beli sayur seperti itu ya. Selepas kerja dia ajak anak dan istri pergi beli sayur ya. Biasanya kebanyakan teman-teman ya, saya tengok si suami ini dia akan angkat anak ya. Dia angkat anak teman-teman ya. Kebanyakan orang Malaysia ini walaupun lelaki, dia tidak malu angkat anak teman-teman ya. Mereka sangat bangga ya kalau misalnya mereka punya anak dan mereka gendong. Mereka sangat bangga sekali ya membawa anak mereka teman-teman, tanpa mengharapkan anak itu digendong oleh istri mereka ya. Dan yang lainnya teman-teman, kalau misalnya ada keranjang sayur atau troli untuk tolak sayur, suami berperan teman-teman ya. Di sini suami memang berperan. Mereka akan tolak, dan paling spesialnya teman-teman, handbag perempuan pun laki-laki ada yang angkat tahu. Laki-laki nggak malu, di sini nggak malu ya angkat handbag laki-laki, handbag perempuannya seperti itu, handbag istrinya. Mereka tidak malu teman-teman. Jadi menurut saya perbedaan itu sangat ini ya. Ini sama-sama dua lelaki, tapi perbedaan dia berperan di tengah-tengah keluarga itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Dan menurut saya tidak perlulah kita malu ngurus anak walaupun kita lelaki seperti itu. Dan kalaupun kami seorang perempuan dan seorang ibu pun tidak malu untuk mencari nafkah seperti itu ya. Jadi karena kita adalah satu keluarga, suami dan istri itu sebenarnya sudah sama ya. Pekerjaan suami itu boleh kita tolong karena istri itu adalah penolong ya. Dan pekerjaan istri itu boleh dilakukan oleh seorang suami. Macam suami saya teman-teman, dia kalau di rumah, kalau saya lagi ada kerja seperti itu, dia mampu menjaga anak saya di rumah. Dia mandikan, dia kasih makan, malah dia boleh buat kerja di dapur teman-teman ya. Dia masak ya, dia siapkan anak saya pergi sekolah. Mampu, suami saya mampu teman-teman untuk melakukan seperti itu. So bagi saya perbedaan ini sangat ini ya, sangat jauh ya, perbedaan laki-laki suami perannya seperti apa dan laki-laki di Malaysia perannya seperti apa, seperti itu sangat berbeda ya. Jadi teman-teman, bukan maksud untuk meninggikan seorang, merendahkan seorang, tidak ya, tapi alangkah baiknya kalau kita tengok, iya benar juga ya seperti itu. Macam dulu mama saya tengok suami saya ya, dia tengok anak saya dia gendong ya. Dia tak bagi mama saya gendong anak saya, dia gendong anak saya masa baby ya teman-teman, dia gendong. Udah gitu troli sayur pun dia tolak seperti itu. Seperti kata orang Karo, melias ya teman-teman. Alangkah baiknya kalau seorang suami itu melias. Oke teman-teman, jadi
Belajarlah dari situ ya. Kalau misalnya di tempat kita hal bantu istri itu sangat memalukan ya, macam ya rendah kalilah martabatku, aku kan kepala rumah tangga gitu kan. Janganlah seperti itu ya. Istri kita teman-teman, istri kita, bantu dia, tolong dia supaya beban istri kita itu boleh dikurangkan ya. Bukan senang jadi seorang istri. Mereka punya banyak kerja, banyak kali cabang kerja mereka. Kalau perempuan ini teman-teman ya, mau buat ini, dia buat kerja ini, teringat di kerja itu. Dia buat kerja ini, teringat di kerja itu. Jadi boleh dibilang perempuan ini ya super seperti itu ya, super sangat. Semua kerjaan boleh dilakukan, boleh cari duit, boleh jaga anak, boleh jaga suami, seperti itu. Memang luar biasa kalau seorang istri teman-teman. So, jangan pernah rendah dengan istri teman-teman ya. Pujilah dia, puji pekerjaannya atau puji masakannya agar muka dia berseri-seri teman ya, berseri-seri teman-teman ya, supaya istri teman-teman semakin cantik, semakin awet muda, dan semakin sayang dengan teman-teman atau dengan suaminya. Oke, teman-teman, sampai di situ saja perbedaan antara lelaki Indonesia di daerah saya dengan lelaki Cina di Malaysia ya. Itu perbedaan yang saya boleh tangkap ya. Memang bukan semua seperti itu teman-teman ya. Ada yang mungkin macam yang di sini ya, ada yang dia ini. Tapi kebanyakan kalau dia memang tolong suaminya, tolong istrinya, bantu istrinya, takut dibilang takut istri lah, bencong lah, seperti takut dibilang takut istri lah, bencong lah, seperti itu ya. So teman-teman nggak usah lah hiraukan cakap-cakap orang di luar sana. Yang penting suami istri itu dia sehati sekata dalam menjalin rumah tangga itu. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya kongsikan di video ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya dengan topik yang berbeda. Salam sejahtera dari Dewi Muham. Semoga teman-teman senantiasa sehat. I love you guys.